Sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Terima kasih atas firman. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu jadi pelita dalam hidupku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Puji Tuhan. Kita harus senantiasa bersyukur sebab kita bisa berada di tempat ini adalah kemurahan Tuhan. Kalau seperti saya sendiri, saya saksikan, saya tidak ada pikiran akan jatuhnya ke firman pengajaran. Karena saya dulu aktif di gereja lama, kemudian banyak yang menginjili saya dari gereja-gereja lain yang bukan pengajaran. Saya tidak mau, dan saya diinjili oleh alumni Lempinel, tetapi dia penginjil bukan gembala. Saya memang tertarik, tetapi tidak langsung tergembala. Setengah tahun mencari-cari dulu, keliling-keliling di mana yang benar, yang lengket di hati. Jatuh ke firman pengajaran juga. Dan kalau saya ingat lagi, kehidupan saya sesudah bertobat, kalau tidak firman pengajaran ini mungkin akan jatuh kembali. Karena saya ingat dulu, saya tidak langsung berhenti minum tuak atau minum bir, karena yang saya tahu dulu firman, karena sistemnya masih sistem Taurat dulu, yang dilarang itu adalah mabuk, seperti itu. Tetapi saya sendiri, akhirnya saya sendiri teruskan minum asal jangan mabuk. Pas-pasan lah, hampir-hampir mabuk. Ya, itu diakal-akali lah. Untung firman pengajaran ini semakin kuat. Akhirnya kalau saya bertamu dulu tetangga saya di Helvetia, abang saya, setiap saya datang ke sini langsung dibuka bir, langsung dituangkan ke gelas saya. Tapi sesudah 9 bulan sesudah bertobat, atau tadinya sesudah bertobat itu 6 bulan masih mengembara, 3 bulan sesudah di pengajaran, saya sudah berani tutup gini, tutup gelas supaya jangan dituang, dan sudah tertuang sedikit gini tidak saya minum lagi. Itulah kekuatan firman pengajaran. Kalau rokok memang begitu bertobat langsung berhenti gitu. Tetapi artinya yang dilarang Alkitab, yang tidak dilarang Alkitab tetapi tidak baik menurut ajaran Rasul Paulus, itu belum saya hentikan. Itulah kekuatan firman pengajaran yang saya alami. Jadi makanya saya sangat bersyukur. Kenapa saya di sini? Karena di sini dulu di Medan ini bisa dikatakan kurang murnilah pengajarannya, dipindah oleh Tuhan lagi dengan cara yang tidak saya sukai. Pokoknya dipaksa di sana, dipaksa pindah ke sana. Satu perusahaan bulat-bulat ke sana, semua tidak ada yang setuju, tetapi harus pindah ke sana. Demikian juga dari sana pindah lagi ke sini, sampai di sini dijatuhkan lagi secara daging dalam pekerjaan, lewat pekerjaan, tapi semuanya adalah jalan Tuhan, dan saya tetap sadar. Itulah kekuatan firman pengajaran. Pencobaan apapun sekarang, menurut ukuran saya sekarang itu
Ya sudah banyaklah yang besar-besar yang saya hadapi dengan tenang. Itulah kekuatan firman pengajaran itu. Puji Tuhan, mari kita tekuni firman pengajaran ini supaya kita semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian kita nomor 219. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kubuka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksudmu. Mungkin kita menghadapi segala sesuatu, padahal kita tekun beribadah. Biarlah Tuhan membukakan apa artinya semua ini. Apa artinya semua itu yang kita hadapi itu. Firman Tuhan akan membukakan pada kita. Roh Kudus menuntun kita. Asal kita rendah hati menerima firman Tuhan, Roh Kudus yang menolong kita untuk menerima, mengartikan firman Tuhan, mengerti jalan Tuhan. Kita angkat pujian ini, dan pada referennya nanti pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kubuka pintu hati untukmu Tuhan. Pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksudmu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi aku dengan sinar kasih-Mu. Ku buka pintu hati bagimu Tuhan, biarlah segala kehendak Tuhan saja yang berlaku maksudmu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi aku dengan sinar kasih-Mu. Buka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksudmu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi aku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabdamu, ku tak sedih. Ingat janjimu, ku bernyanyi. Ingat namamu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Ingat sabdamu, ku tak sedih. Ingat janjimu, ku bernyanyi. Ingat namamu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa menjawab apapun yang ada di hati kami selain kekuatan firman pengajaran. Bahkan apa yang tidak bisa kami jawab sendiri Tuhan, itu semua dijawab oleh Tuhan. Dan jawaban Tuhan adalah jawaban yang akan membawa kami, menuntun kami bisa berkemenangan di tengah-tengah perjalanan hidup kami di lautan dunia ini, di padang gurun dunia ini, untuk menang melawan semua musuh-musuh, itulah daging, dunia dan dosa, sampai kemenangan terakhir akan membawa kami duduk di takhta kota mulia Yerusalem yang baru. Itulah sebabnya Tuhan di sore hari ini urapi kami semua dimulai dari hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, dengan benar, dengan murni, firman yang datangnya dari lubuk hati Tuhan sendiri. Mampukan kami semua Tuhan, dari yang tua sampai yang muda, supaya kami mampu mendengar firman sebagai suatu kebutuhan yang paling utama bagi kami, sampai kami mengerti firman Tuhan, yakin dan percaya kepada firman Tuhan,
dan kami boleh mempraktekkan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Apapun persoalan, pergumulan, masalah, problema, penyakit, penderitaan, kegagalan, kehancuran, keterpurukan dalam segala aspek hidup kami, baik yang jasmani dan rohani. Kalau saat ini kami mau mendengar dan tak dengar-dengaran kepada firman-Mu, kami semua pasti mengalami mujizat, keajaiban Tuhan nyata terjadi dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan mendorong kami untuk menerima perjamuan suci yang diberkati oleh Tuhan, sehingga firman-Mu terbanterai di hati kami, mendarah daging, menjadi praktek hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kita bersyukur sore ini oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberi kita kesempatan mendengarkan firman. Setiap kali ada kesempatan mendengarkan firman, itu artinya dua tangan Tuhan masih diulurkan untuk menolong kita semua. Dan kalau kita mau mendengar dan tak dengar-dengaran kepada firman Tuhan, itu artinya kita sedang mengangkat tangan kita untuk ditolong oleh tangan Tuhan, sehingga mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita membuka kitab kita. Kita buka kitab kita dari Injil Lukas 8. Ini dalam sistem tabernakel terkena kepada pelita emas atau kakidian emas. Ada 7 perikop di dalam Lukas 8 ini. Tolong dulu dibacakan Pak satu persatu. Lukas 8 ayat 1, perikop yang pertama. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ini yang pertama, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kedua, perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang pelita. Yang ketiga, perumpamaan tentang pelita. Yang keempat, Yesus dan sanak saudaranya. Yang kelima, angin ribut diredakan. Yang keenam, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yang ketujuh, Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ada 7 cerita perikop firman Tuhan di dalam Lukas 8. Ini mengingatkan kita kepada 7 lampu pada pelita emas. Itu sebabnya dalam sistem tabernakel ini terkena kepada pelita emas atau kakidian emas, atau sering juga disebut kandi. Jadi bukan dicor tapi ditempah. Itu pembentukan dalam kehidupan kita lewat ujian dan cobaan. Kita sudah pelajari perikop yang pertama, kita sedang mempelajari perikop yang kedua. Perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur. Tolong dulu dibaca Pak, mulai dari ayat 4. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, datang burung memakannya sampai habis. Terus sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh menjadi kering karena tidak mendapat air. Terus sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Terus dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi ini perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur. Yang ditaburkan adalah benih kerajaan surga. Jadi kalau orang menabur benih, tujuannya untuk menghasilkan buah. Tidak ada orang menabur benih tujuannya bukan untuk menghasilkan buah. Benih apapun itu, kalau kita tanam, kita tabur, tujuan kita untuk menghasilkan buah. Jadi Tuhan menginginkan supaya pelayanan kita adalah pelayanan yang berbuah-buah. Pelayanan yang berbuah-buah. Harus ada buah. Kalau tidak ada buah, tidak senang. Siapa saja kita, tentunya kita tanam sesuatu, lalu yang kita tanam itu tidak berbuah. Nah, percuma dia ada, pasti nanti ditebak. Ini penaburan benih. Jadi supaya penaburan benih bisa menghasilkan buah-buah, berbuah, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, benih. Kalau benihnya bagus, ada harapan dia nanti berbuah. Tapi kalau benihnya tidak bagus, sudah sangat kecil kemungkinan dia bisa berbuah bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah.
Tanah itu menunjuk pada hati kita. Tanah itu menunjuk pada hati kita. Kita sudah belajar di hari yang lalu, hari Senin yang lalu, benih itu hari Rabu yang lalu, benih itu adalah firman pengajaran. Jadi benih yang baik di ladang Tuhan itu adalah firman pengajaran yang benar. Tertulis di Alkitab, ayat menerangkan ayat, menuntun kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Itu firman pengajaran. Itu benihnya Tuhan. Kalau di luar itu bukan benih Tuhan, tapi benihnya setan. Benihnya setan. Tanah menunjuk pada hati kita. Di dalam cerita firman Tuhan ini ada 4 macam tanah yang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama 3 tanah yang tidak baik. 3 tanah yang tidak baik. Yang kedua 1 jenis tanah yang baik. Kita sudah belajar di hari Rabu yang lalu 3 jenis tanah yang tidak baik ini. Yang pertama tanah hati bagaikan pinggir jalan. Tanah hati bagaikan pinggir jalan. Ini menunjuk hati dan pinggiran mengembara. Tidak bisa konsentrasi saat pemberitaan firman Tuhan. B. Kehidupan yang mengembara, tidak tergembala, sehingga mendengarkan ajaran lain. C. Mendengar firman Allah dengan jalan pikiran sendiri. Itu orang yang ditabur benih jatuh di pinggir jalan. Akibatnya benih itu dimakan setan. Tidak bisa percaya dan tidak selamat, binasa. Tidak selamat, binasa. Ini kalau jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, tanah hati yang berbatu-batu. Tanah hati yang berbatu-batu. Ini berbicara kekerasan hati. Hati keras. Dia mendengar firman dengan emosi. Kalau dia dengar firman Tuhan yang sesuai dengan daging, wah menggebu-gebu dia senang. Tapi kalau firman itu menegur dosa, menunjukkan kesalahan, mulai menggerutu, mulai kesal, mulai dia persalahkan semua. Dia suka firman yang mengenakan daging. Sudah kasih saya contoh, orang sakit dijanjikan sembuh padahal dosanya tidak diselesaikan. Pasti dia bersemangat. Tetapi itu adalah semangat daging. Itu betul-betul tanah yang berbatu. Yang ketiga, tanah yang bersemak duri. Dia senang dengar firman tapi penuh kekhawatiran, penuh keinginan daging, sehingga semak duri itu menghimpit benih firman Tuhan. Akibatnya murtad. Gugur dari tindakan Tuhan. Sudah kita pelajari. Sekarang kita pelajari yang kedua. Tanah yang baik. Tanah yang baik. Lukas 8 ayat 8 sampai 15. Jangan ada tanah yang tidak baik, tetapi biarlah tanah hati kita tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik. Mari Pak. Lukas 8 ayat 8 dimulai. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Jadi ada 3 jenis tanah yang tidak baik, di mana benih ditabur tidak akan bisa berbuah, tapi justru mati, dihimpit, tidak bisa berkembang lanjut. Nah, ada 1 jenis tanah, itulah tanah yang baik. Jadi 4 jenis tanah ini hanya 1 yang baik. Nah, jadi kalau penaburan benih, Bapak Ibu, penaburan benih, ditabur benih kerajaan surga, 1/4 dari orang yang mendengarkan itu bisa percaya, yakin, taati firman, itu sudah berhasil. Jadi jangan bilang, oh kenapa begini? 1/4 saja. Itu sudah ukuran kerajaan surga, 1/4 saja. Jadi 1/4 saja orang yang mendengarkan firman Tuhan itu seperti benih jatuh di tanah hati yang subur, dia berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, itu sudah berhasil. Jadi tidak perlu kita patah semangat, kecewa. Tapi biarlah kita semua hitungan yang 1/4 itu. Amin. Semua kita memiliki tanah hati yang subur. Ketika benih kerajaan surga firman Allah ditabur, betul-betul berakar, bertumbuh, berbuah, tidak gampang tercabut. Sampai kita ada di kota mulia Yerusalem yang baru. Apa artinya? Tanah yang baik itu ayat 8 tadi perumpamaan. Lalu arti perumpamaan itu dijelaskan Yesus kepada murid-murid. Kalau kepada murid-murid tidak ada yang dirahasiakan, Bapak Ibu. Mari Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar firman dan menyimpannya di dalam hati. Jadi firman itu bukan hanya sampai di telinga, bukan hanya sampai di otak, tapi sampai di hati firman itu. Menjadi iman firman itu, Bapak Ibu. Ayo, menjadi iman. Itu orang yang betul-betul
subur tanah hatinya. Dia dengar firman bukan sampai di telinga, bukan dengar begitu saja, bukan sampai di hanya di otak, tapi sampai di hati. Firman yang sampai di hati itulah iman. Yakin dia kepada firman. Sekalipun 1000 orang mengatakan itu tidak mungkin, satu firman berkata mungkin, dia tinggalkan yang 1000 orang itu. Dia yakin kepada firman. Ini orang yang betul-betul tanah hatinya subur. Jadi bukan sampai hanya di telinga, dengar senang, sukacita, bukan hanya sampai pengertian, tapi sampai di hati, menjadi iman, menjadi keyakinan. Sekalipun dia belum melihat, dia yakin pasti sudah ada. Amin. Ayo, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat, tapi kita yakin sudah ada. Itu iman, Bapak. Itu bukan menipu kita, iman kita, keyakinan kita. Kita sudah belajar tentang doa. Apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, yakinlah kamu sudah menerima, maka itu akan diberikan kepadamu, kata Yesus. Yesus langsung berbicara itu sebenarnya. Ayat ini. Jadi tanah yang subur itu adalah kehidupan yang mendengar firman, menyimpan di dalam hati, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalau sudah disimpan di dalam hati, menjadi iman, menjadi keyakinan, nanti pasti berbuah. Terlihat dia, buah ketekunan. Apa praktek sehari-hari tanah yang baik? Tanah hati yang baik. Apa praktek sehari-hari? Kalau saya adalah seorang gembala yang tanah hati saya ketika benih ditabur adalah tanah hati yang subur, prakteknya bagaimana? Apa praktek sehari-hari tanah hati yang baik? Tanah hati yang baik. Yang pertama tanah hati yang baik itu prakteknya ketika kita datang beribadah melayani, selalu kita mencari tempat yang baik. Tempat yang baik. Ayo. Ketika kita datang beribadah melayani, selalu kita mencari tempat yang baik. Tempat yang baik. Ayo. Sehingga kita bisa mengikuti ibadah itu dari awal sampai akhir dengan baik. Ayo, tempat yang baik. Ayo. Dia kalau datang beribadah, dia cari tempat yang baik. Di mana dia bisa mengikuti ibadah itu dari awal sampai akhirnya dengan baik. Dengan baik. Ya. Jadi kalau sudah mencari tempat yang tidak baik, yang tersembunyi, apalagi kalau ada tiang, waktu di Suprapto ada tiang, selalu di belakang tiang, itu tempat yang tidak baik, Bapak Ibu. Supaya jangan terlihat ngantuk. Atau juga tempat yang baik itu, dia sengaja lihat ada orang yang tinggi besar, dia di belakang orang yang tinggi besar itu. Itu bukan tempat yang baik. Ya, tempat yang baik. Itu hati nurani yang baik. Ketika dia datang beribadah melayani, dia selalu mencari tempat yang baik, sehingga dia bisa mengikuti ibadah itu dari awal sampai akhir dengan baik, mulai dari doa pembukaan sampai doa berkat. Jadi kalau ada orang datang beribadah, doa pembukaan, baru bernyanyi, doa firman, setelah firman, lalu dia pulang begitu saja. Kecuali kalau ada sesuatu yang masalah yang begitu besar yang harus diselesaikan. Tapi dia lebih sering begitu. Itu jelas tanah hatinya tidak baik. Jelas tanah hatinya tidak baik. Kalau tanah hatinya baik, mulai dari awal dia ikuti ibadah itu, dari doa pembukaan sampai doa berkat. Dia bisa mengikuti ibadah itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Semoga kita. Jadi dia dalam ibadah pelayanan, dia mencari tempat, sehingga dia bisa mengikuti ibadah pelayanan dari awal sampai akhir, mulai dari doa pembukaan sampai doa berkat. Makanya dalam sisi ibadah itu ada doa pembukaan. Kalau seorang imam sudah terlambat dia, padahal dia bertugas pada hari itu, sudah doa pembukaan selesai, tidak boleh lagi naik. Biarkan saja alatnya, tidak usah dimainkan. Kalau sudah doa pembukaan selesai, doa pembukaan sudah terlambat, tidak boleh naik. Tidak boleh naik. Tidak boleh menunaikan, biarkan saja di situ. Nanti tidak usah ada pemain. Doa pembukaan. Apa yang kita sedang mohonkan di dalam doa pembukaan? Dalam doa pembukaan kita sedang memohon hadirat Tuhan turun. Imam besar boleh berdiri di tengah-tengah ibadah pelayanan kita untuk memimpin dan mengimami ibadah itu dari awal sampai pada akhirnya. Itu inti utama doa pembukaan. Kita sedang memohon hadirat Tuhan turun. Kita sedang memohon imam besar boleh berdiri di tengah-tengah ibadah pelayanan kita, mengimami, memimpin ibadah itu dari awal sampai kepada akhir. Itu doa pembukaan.
Kita memohon hadirat Tuhan turun. Ayo, imam besar boleh berdiri di tengah-tengah kita, mengimami dan memimpin ibadah pelayanan kita dari awal sampai akhir. Ayo. Sama dengan kita sedang beralih dari suasana dunia ke dalam suasana hadirat Tuhan. Kita sedang beralih dari suasana dunia kepada suasana hadirat Tuhan. Itu dua pembukaan, Bapak. Ya, dua pembukaan. Itu peralihan kita. Tadinya kita datang bersuasana dunia, sekarang beralih kita masuk dalam suasana hadirat Tuhan. Suasana hadirat Tuhan. Ya. Ini dua pembukaan. Baru setelah dua pembukaan, nyanyian. Kalau ibadah raya ada kesaksian. Nyanyian dan kesaksian menguatkan kita. Jadi nyanyian dan kesaksian itu menguatkan kita. Kalau kita ikuti sungguh-sungguh, ayo nyanyian dan kesaksian yang ada akan menguatkan kita. Menguatkan kita. Ayo, ini hati yang baik, tanah yang baik. Ketika ada nyanyian, ada kesaksian, itu menguatkan hati. Menguatkan hati untuk semakin mantap di dalam Tuhan. Semakin mantap di dalam Tuhan. Baru setelah nyanyian, kesaksian, termasuk kor dan lain sebagainya. Dua firman Tuhan. Dua firman Tuhan. Sebelum firman ada dua firman Tuhan. Ayo. Dalam dua firman Tuhan, kita memohon urapan Roh Kudus. Kita memohon urapan Roh Kudus supaya turun mengurapi kita. Kita memohon urapan Roh Kudus supaya turun mengurapi kita. Kenapa? Karena hanya urapan Roh Kuduslah yang bisa memimpin kita mengerti firman. Kalau daging ini tidak mengerti ini firman, Bapak. Tidak suka firman daging ini. Ayo, apalagi firman yang menegur. Perlu urapan. Urapan Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Ayo, urapan Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Manusia daging kalau tanpa urapan yang ada hanya logika. Dan ini seringkali menolak firman. Seringkali menolak firman. Itu sebabnya kita mohon urapan Tuhan. Urapan Tuhan. Ayo. Jadi mulai dari dua pembukaan sampai dua menyambut firman. Mulai dari dua pembukaan, nyanyian, kesaksian sampai dua untuk memohon menerima firman Tuhan. Itu artinya kita sedang menggemburkan tanah hati kita. Sedang menggemburkan tanah hati kita. Supaya tak kala nanti firman ditaburkan, ayo betul-betul firman itu jatuh di tanah yang subur. Di tanah yang subur. Jatuh di tanah yang baik. Mulai dari dua pembukaan, nyanyian, kesaksian, sampai dua menyambut firman, itu adalah proses di mana kita sedang menggemburkan tanah hati kita. Mempersiapkan tanah hati kita. Supaya bisa menerima firman pengajaran yang benar. Menerima firman pengajaran. Ayo, jadi mulai dari dua pembukaan, nyanyian, sampai dua menyambut firman. Itu adalah menggemburkan. Menggemburkan. Sedang digemburkan tanah itu. Kalau benih, kalau mau ditabur, dulu di kampung kami begitu. Dicangkul dulu, dibiarkan beberapa minggu, setelah itu dihaluskan. Dihaluskan. Sudah proses membuat benih, makin dihaluskan lagi. Sehingga nanti dia cepat tumbuh. Cepat dia tumbuh. Baru pemberitaan firman. Setelah ada dua pembukaan, nyanyian, kesaksian, dua menyambut firman, itu kita sedang proses menggemburkan tanah hati kita supaya tak kala firman pengajaran disampaikan, betul-betul kita siap menerima firman pengajaran yang benar itu. Baru pemberitaan firman. Pemberitaan firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dalam pemberitaan firman Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Sungguh-sungguh dalam pemberitaan firman. Sungguh-sungguh memberitakan, sidang jemaat sungguh-sungguh mendengarkan. Gembalanya sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Sidang jemaat sungguh-sungguh mendengarkan. Supaya betul-betul menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Harus sungguh-sungguh. Baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Supaya nanti betul-betul benih firman itu menghasilkan buah. Berbuah. Tuhan hanya cari buah, Bapak Ibu. Tuhan cari buah. Ketika dia ada di pinggir jalan, dia lihat ada pohon ara. Dia lihat ada buahnya atau tidak. Ketika dilihat tidak ada buahnya, langsung dikutuk. Sekejap saja kering sudah. Sekarang. Nah, ketika dia datang ke pohon anggur, ke ladang anggur, dia lihat ada pokok ara di situ. Ayo, dia juga datang mencari buah. Sama-sama tidak berbuah. Tapi di kebun anggur ada pengurus kebun anggur yang masih bisa membela. Dua penyautan seorang gembala itu membela kita untuk tetap diberi perpanjangan sabar oleh Tuhan. Ayo, baru sesudah itu dua sesudah firman, sudah pemberitaan, dua sesudah firman. Ayo, dua sesudah pemberitaan firman. Ayo, ini setelah kita menerima firman,
menyadari kesalahan-kesalahan kita, kita berdoa kepada Tuhan. Ayo, setelah kita menerima pemberitaan firman, kita menyadari segala dosa-dosa kita. Ayo, kita datang mengaku dosa kepada Tuhan. Ayo, supaya terjadi penyelesaian. Terjadi penyelesaian dosa. Kalau sudah terjadi penyelesaian dosa, pasti terjadi penyelesaian masalah. Sudah pasti itu. Anak saya tanya sakit. Sudah 3 hari. Apa itu panas betul ya di hari apa itu? Hari Rabu itu sudah panas betul, mulai pagi-pagi sudah mulai panas. Tadi malam saya ada undangan dari Gesia saya bawa semua keluarga saya di restoran restoran food tent. Jadi 10 kali tampil lapangannya di Metodis 2 ini. Semua enak makanannya Bapak Ibu. Tapi anak saya tidak bisa makan. Nolak dia. Enak makanannya. Tidak bisa dia makan. Lalu pulang ke rumah jam 2 pagi. Saya lihat suaranya sudah bersuara dia, ditarik rambutnya. Ya, saya bilang, berdoa kau orang yang gampang bersungut-sungut. Kalau dinasihati Bapak kau bersungut-sungut, mohon ampun kau sama Tuhan. Harus mohon ampun. Ya, apa dosa-dosamu? Mohon ampun kau sama Tuhan. Kalau diperingati orang tua, gampang, bersungguh-sungguh terus. Berdoa, harus mengaku dosa dulu sama Tuhan. Baru kita nanti berdoa, mengaku dosa. Baru dia berdoa. Tapi terus pakai Tuhan. Sudah saya doakan, tidak sudah nolak, minum entah apa susah, ayo makan tidak. Akhirnya saya larikan dia ke rumah sakit Sundari, karena dekat di Pinang Baris. Sekarang masuk 6. Pokoknya kalau terjadi penyelesaian dosa, pasti terjadi penyelesaian masalah. Jatah saya begitu. Kalau 3 hari masih bisa minum, masuk makanan, aman sudah itu. Tapi kalau lewat 3 hari tidak bisa masuk lagi, ayo sudah makanan enak pun ditolak. Padahal yang suka makan, itu bahaya sudah. Saya larikan dia ke rumah sakit. Saya bilang, opname ini Pak, harus opname sudah. Cek trombosit, tidak ada demam berdarah. Tifus, apa namanya? Tifus ya. Ininya naik Pak. Bagus itu dokternya, dia terangkan kepada saya. Ini Pak, tidak ada demam berdarah negatif. Tapi kalau tifus positif dan harus diopname. Dokter lah sebaik mungkin yang mana yang baiknya. Ayo, ini Bapak. Kalau ada penyelesaian dosa, pasti terjadi penyelesaian masalah. Ayo, itu pasti terjadi. Tapi kalau dosa tidak diselesaikan, masalah tidak akan pernah selesai. Dosa tidak diselesaikan, lalu masalah selesai. Tipu muslihat iblis, tipu daya setan itu Bapak. Sedang dininabobokan oleh setan untuk selanjutnya dilempatkan nanti ke lautan api neraka. Ayo, jadi saat kita sudah dengar firman, kita terima firman, kita sadari dosa-dosa kesalahan kita datang kepada Tuhan mengaku dosa. Terjadi penyelesaian dosa. Kalau sudah terjadi penyelesaian dosa, pasti terjadi penyelesaian masalah. Ayo, semoga kita. Ini orang yang hati nurani baik. Dia selalu cari tempat yang baik. Sehingga mulai dari awal sampai akhirnya, mulai dari doa pembukaan, nyanyian, doa sebelum firman, pemberitaan firman Tuhan, dosa sudah firman, dia ikuti dengan baik. Ayo, baru terakhir doa berkat. Ya, doa berkat. Tadi ada doa pembukaan, ada doa sebelum firman, ada doa sesudah firman. Ayo, kita menerima firman Tuhan, kita sadari dosa kita akui, sehingga terjadi penyelesaian dosa, pasti penyelesaian masalah terjadi. Pasti. Kalau penyelesaian dosa belum terjadi, masalah pun belum terjadi. Belum selesai itu. Belum selesai. Saya bilang sama anak saya, lihat kalau bapak sakit, maka yang pertama bapak teriak, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Apapun dosa saya, ingatkan saya. Ya. Supaya saya bisa menyadari semua dosa. Kalau saya minta ampun sama Tuhan, semua pasti beres. Semua pasti. Ayo. Semoga kita doa berkat. Doa berkat itu adalah mengunci. Ayo, menetapkan semua berkat dalam ibadah untuk kita bawa pulang dalam kehidupan kita. Itu doa berkat. Ayo, mengunci berkat Tuhan, menetapkan semua berkat Tuhan dalam ibadah untuk kita bawa pulang dalam kehidupan kita, ke dalam rumah tangga kita, ke dalam aktivitas kita, ayo, ke dalam segala sesuatu yang kita usahakan. Makanya mulai dari awal itu betul-betul tanah hatinya baik.
kalaupun sampai tidak bisa dari awal sampai akhir oleh karena sesuatu masalah atau sesuatu urusan yang maha penting. Tapi kalau sudah biasa selalu asal-asalan beribadah, itu menandakan tanah hatinya bukanlah tanah hati yang baik. Bukan tanah hati yang baik. Benih kerajaan surga tidak ada di situ. Benih kerajaan surga tidak ada. Ini yang pertama, praktek sehari-hari tanah hati yang baik. Yang pertama tadi, dalam ibadah dia selalu mencari tempat yang baik, sehingga dia bisa ikuti ibadah mulai dari awal sampai akhir, mulai dari 2 pembukaan sampai 2 berkat. Yang kedua, tanah hati yang baik. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Tanah yang baik sama dengan hati yang lembut. Tanah yang baik itu sama dengan hati yang lembut. Jadi kalau tanah yang baik itu, kalau untuk menabur benih memang tanahnya harus selalu yang tadinya keras, harus dicangkul, setelah itu dibiarkan dulu beberapa saat, setelah itu dihancurkan, dihaluskan. Ayo. Bahkan kalau ada sampai diayak dulu untuk penaburan benih. Ya. Ini harus lembut. Jadi tanah hati yang baik sama dengan tanah hati yang lembut. Terus Pak, ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Iya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi yang kedua, bisa menerima firman pengajaran yang benar sekeras apapun, setajam apapun. Bisa menerima firman pengajaran yang benar sekeras apapun, setajam apapun. Ini betul-betul tanah hatinya baik. Hatinya lembut orang seperti ini. Dia bisa menerima firman pengajaran yang benar sekeras apapun, setajam apapun, menunjuk dosa-dosa, menegur, menyatakan kesalahan kita. Ini orang yang betul-betul lemah lembut hati. Tanah yang subur di hadapan Tuhan. Dia bisa menerima firman pengajaran yang benar sekeras apapun, setajam apapun. Bahkan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Dia bisa terima. Dia bisa terima. Ini betul-betul tanah hatinya lembut di hadapan Tuhan. Tanah hatinya subur di hadapan Tuhan. Ayo. Bagaimana proses tanah hati yang baik ini bisa menerima firman? Ayo, supaya tanah hati yang baik ini bisa menerima firman, prosesnya dimulai dari mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh sebagai suatu kebutuhan yang paling utama. Dia dengar firman dengan sungguh-sungguh sebagai suatu kebutuhan yang paling utama. Ini proses pertama. Kalau tidak bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai suatu kebutuhan yang utama, tidak bisa. Hatinya tidak akan bisa dijamah oleh kita. Tidak akan bisa dijamah oleh kita. Ya. B. Ya. Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa mengerti firman. Kalau kita sudah dengar baik, sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan menolong kita supaya kita bisa mengerti firman. Roh Kudus yang bisa menolong supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Ayo. Baru C, Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa yakin dan percaya kepada firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa yakin dan percaya kepada firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa yakin, tidak bisa percaya kita kepada firman Tuhan. Ayo, dengar sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti. Roh Kudus akan menolong kita untuk yakin dan percaya kepada firman Tuhan. Terakhir, Roh Kudus pasti menolong kita untuk mempraktekkan firman. Mempraktekkan firman pengajaran. Taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran. Ini proses tanah hati yang baik ini bisa menerima Tuhan. Dengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan sebagai suatu kebutuhan yang paling utama. Bagaikan orang lapar diberi makan. Ayo. Kemarin itu saya bilang, jangan makan banyak. Kalau pagi karena nanti malam kita makan di restoran itu, mulai pagi nggak usah makan banyak-banyak. Si Lydia saya bilang, Lydia nggak usah makan siang. Pulang sekolah karena sudah undangan besar, tapi sayang kalau sudah diundang satu meja 10 orang. Kebetulan hanya kami satu keluarga, jadi jatah 10 untuk kami berenam. Nah, untuk kami berenam sudah. Ayo. Kalau sudah lapar pasti kita makan sungguh-sungguh. Makan sungguh. Si Casey orang lapar dia. Makan sungguh-sungguh, banyak dia makan baru. Karena lapar, tidak peduli dia orang makan terus. Yang ini Pak, enak kali kita ini Pak. Enaklah kita, memang kita melayani Tuhan. Enak, melayani Tuhan enak. Kalau tidak melayani Tuhan, dulu saya bekerja, saya bilang. Dulu saya bekerja, gaji saya udah lumayan bagus lah.
Lumayan bagus lah kalau dibandingkan dengan anak muda seusia saya, latar belakangnya sama dengan saya, kemampuan orang tuanya sama dengan saya sudah termasuk jauh di atas sudah. Di atas sudah. Tapi tidak pernah saya nikmati ini. Saya bilang sama anak saya, dulu saya pertama kali menikmati jamuan seperti ini, waktu itu saya di Sidamanik. Di Sidamanik, lalu diundang ke Medan ini, diundang kami dulu di ada di bundaran ini ada hotel apa nih yang besarnya, hotel ASEAN atau apa lupa saya namanya, dekat Kerpurusan dulu. Jadi pertama saya diundang dari Siantar, waktu itu saya masih pengerja, lalu Ibu Gembala dengan Pak Gembala pengganti, artinya pejabat sementara. Bapaklah yang ikutlah saya. Ya, itulah. Lalu ya semua yang di samping saya orang Cina semua. Yang Ibu Gembala ini pun orang Cina, orang Batak suami. Lalu makanlah kami, semua pakai sumpit. Tapi bagus juga ibu itu, perlu itu bagus. Dia lihat saya, baik dituai nanti pasti kalah ini semua. Langsung dia masukkan ke piring saya terus. Nah ini Ibu Gembala yang perhatian, tahu siapa kawannya. Jangan Ibu Gembala enggak perhatian sama yang dibawa ibu. Wah dimasukin terus. Baru saya datang menu pertama kali. Jauh kali lah saya datang dari Siantar, menunya cuma segini. Rupanya datang tuh. Anak saya pun begitu, pengalaman pertama sih kisah. Wah capek kali kita kesini udah tahan lapar, tahan ini. Rupanya menunya hanya ini katanya. Tunggu sebentar lagi sampai 10 kali. Kalau sudah lapar, dilahap karena lapar. Jadi kita dengar firman Tuhan itu, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai suatu kebutuhan. Ayo, bagaikan orang lapar diberi makan, tidak tahu malu kalau sudah lapar, Bapak. Tidak tahu malu kalau sudah lapar. Kenapa masih jaga-jaga gengsi? Karena belum lapar betul. Ayo, kalau sudah lapar betul tidak ada tahu malu sudah. Pokoknya makan dulu. Nanti kalau sudah perut terisi baru terlihat kita. Agak sedikit, aduh rupanya aku sudah terlalu lahap makan. Ayo ini, mendengar firman dengan sebagai suatu kebutuhan yang paling utama bagi kita. Bagaikan orang lapar diberi makan. Ayo, diberi makan. Kalau lapar tidak bisa makan, berarti sakit. Anak saya kira tadi, lapar sebenarnya dia, tapi sakit. Nolak dia. Ya, ini. Dengar firman sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti firman. Roh Kudus akan menolong kita untuk yakin percaya. Terakhir, Roh Kudus akan menolong kita untuk praktek firman. Taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar. Taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar. Apapun konsekuensi. Ini betul-betul tanah hatinya lembut. Tanah hatinya. Ayo, kalau kita sudah taat dengar-dengaran kepada pengajaran yang benar, kita taat dengar-dengaran kepada pengajaran, kita menerima dua hal. Kalau kita sudah taat, betul-betul tanah hati kita, tanah hati yang lembut. Ya, tanah hati yang subur di hadapan Tuhan. Taat kepada firman. Kita menerima dua hal. Yang pertama, kembali baca Pak Lukas 8 ayat 5. Pasti ini. Kalau sudah taat dengar-dengaran hatinya kepada Tuhan, pasti dia menerima dua hal dalam hidupnya. Jadi kalau dua hal ini belum diterima, ketaatannya belum pas. Masih menurut dia taat. Padahal menurut Tuhan tidak. Ayo, saya ulang sekali. Kalau kita sudah taat dengar-dengaran, kalau sudah Roh Kudus menolong kita taat dengar-dengaran, kita pasti menerima dua hal. Apa itu? Yang pertama, Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Orang yang sudah betul-betul mendengar firman dengan sungguh-sungguh, ditolong Roh Kudus mengerti, ditolong Roh Kudus yakin, ditolong Roh Kudus praktek. Ayo, yang pertama dia terima menghasilkan buah ketekunan. Pasti. Orang yang tak dengar-dengaran kepada firman pasti menghasilkan buah ketekunan. Menghasilkan buah ketekunan. Ayo, jadi kalau belum mengerti, belum percaya, belum yakin, belum taat, tidak akan pernah bisa menghasilkan buah ketekunan. Hanya orang yang taat kepada firman-lah yang bisa menghasilkan buah ketekunan. Buah ketekunan. Ini yang menentukan betulkah ketaatan kita itu seperti yang Tuhan inginkan atau tidak. Terlihat dia dari buahnya. Buah ketekuh, kita mengenal pohon dari buahnya. Sekalipun dibilang pohonnya bagus tapi buahnya tidak manis, itu tidak ada gunanya. Ayo, buah ketekuh. Kisah Rasul 2 ayat 41-42. Ini contoh di Alkitab. Orang yang taat sehingga menghasilkan buah ketekunan. Ayo, mari Pak. Kisah Rasul 2, 41-42. Orang-orang yang menerima perkataan berikutnya, Pak. cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat yang pertama, gereja mula-mula.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Orang-orang yang menerima perkataannya itu menerima firman yang disampaikan oleh Rasul, memberi diri dibaptis terus. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Iya, setelah mereka dibaptis dengan air dan Roh Kudus, sama dengan percaya kepada firman Tuhan. Terus mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya. Mereka selalu bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam pemecahan roti, berkumpul dan untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini orang yang betul-betul dia menerima, mendengarkan firman sungguh-sungguh. Roh Kudus menolong dia mengerti firman Tuhan. Roh Kudus menolong dia percaya. Dia taat. Sehingga mereka betul-betul bertekun dalam persekutuan. Bertekun dalam persekutuan, kalau dalam ruangan suci ini menunjuk pelita emas. Bagi kita sekarang ketekunan dalam ibadah raya. Ayo, ketekunan dalam ibadah raya. Ketekunan dalam ibadah raya. Ini orang yang betul-betul menghasilkan buah ketekunan. Tekun dia dalam ibadah raya, dalam persekutuan. Bertekun dalam ibadah raya, dalam persekutuan. Ayo. Dalam ibadah raya kita sedang bersekutu dengan Allah Roh Kudus dalam urapan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Kalau kita tekuni ibadah raya, terjadi persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus. Dalam urapan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Kalau dihubungkan dengan domba, kita bagikan diberi minum. Diberi minum kita. Ayo. Roh Kudus itu digambarkan sungai kehidupan yang keluar dari tahta Tuhan. Ayo, aliran kehidupan. Yohanes 8 ayat 37-38. Ketika perempuan Samaria diberi Tuhan dia aliran air hidup yang terus memual di dalam hatinya. Itu Roh Kudus. Baru tekun yang kedua, tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti, meja roti saja. Ayo, nanti kita 2:8 belajar meja roti saja. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Ini menunjuk meja roti saja. Bagi kita sekarang, ketekunan dalam ibadah pendalam Alkitab dan perjamuan suci. Ketekunan dalam ibadah pendalam Alkitab dan perjamuan suci. Dalam ketekunan ibadah pendalam Alkitab perjamuan suci, kita sedang bersekutu dengan anak Allah lewat firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Perjamuan suci. Tekun. Ini buah ketekunan. Hanya orang yang taatlah bisa menghasilkan buah ketekunan. Kenapa saudara dan saya bisa bertekun di kandang pengembalaan ini? Ayo, karena kita mau mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus membuat kita mengerti. Roh Kudus membuat kita yakin. Kita praktikkan firman Tuhan. Sehingga terjadi hasil buah ketekunan dalam hidup kita. Kita tekun dalam ibadah raya, persekutuan, pelita emas, tekun dalam ibadah pendalam Alkitab perjamuan suci, meja roti saja. Kita sedang bersekutu dengan anak Allah lewat firman pengajaran yang benar dan perjamuan suci, korban Kristus. Baru yang ketiga, ketekunan dalam doa. Mereka bertekun, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketekunan dalam doa, mesbah dupa abbas. Ayo, bagi kita sekarang ketekunan dalam ibadah doa penyembahan, yaitu persekutuan dengan Allah Bapa dalam kasih-Nya, kasih yang sempurna. Ini bagaikan kita bernapas. Kalau persekutuan dengan anak Allah, firman dan korban Kristus itu makan. Kalau ibadah raya, minum. Roh Kudus, sungai air kehidupan yang keluar dari tahta Tuhan itu Roh Kudus. Firman itu makanan rohani, manna dan perjamuan suci. Dua penyembahan bernapas. Jadi tiga ini. Ibadah raya kita minum, domba minum. Ibadah pendalam kita perjamuan suci kita makan selahap-lahapnya. Ibadah dua penyembahan kita bernapas. Kalau minum, makan, sirkulasi, minum, makan dan bernapas ini normal, pasti bertumbuh. Bertumbuh dewasa. Kalau sudah dewasa, pasti minta kawin. Itu domba. Semua binatang peliharaan begitu. Kasih dia minum bagus, kasih dia makan bagus, bernapas bagus. Kalau influenza kasih obat dia sedikit supaya napasnya bagus. Pasti dia bertumbuh. Berdewasa dan setelah dewasa pasti minta kawin. Kalau sudah kawin beranak. Pasti terjadi proses melahirkan. Begitu kita sebagai dombanya Tuhan, ayo kita tekun ibadah raya, minum kita. Kita tekun ibadah pendalam Alkitab, makan kita selap-lap. Kita tekun ibadah doa, kita bernapas. Kalau ini baik, normal, betul-betul mantap, maka kita semua pasti bertumbuh dewasa dan kita akan menghasilkan
domba. Domba beranak domba. Bukan gembala yang beranak domba. Kalau gembala beranak domba, dia halalkan segala cara untuk dapat domba. Biarpun tepat satu pelayanan, satu apa, tidak peduli dia. Yang penting domba dapat. Yang penting domba dapat. Dengan segala macam cara. Segala macam. Dengan cara meruntuhkan, lain sebagainya. Macam-macam cara orang di zaman sekarang ini. Biar kita tekun. Tekun. Ini buah ketekunan. Jadi buah ketekunan itu tekun dia. Tekun dalam kandang pengepala. Ibadah raya, ibadah PA, ibadah doa. Itu ketekunan dalam ruangan suci. Ketekunan dalam ruangan suci. Dulu bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama, ibadahnya adalah ibadah ruangan suci. Murid-murid, cara hidup jemaat mula-mula, gereja pertama yang digembalakan oleh Rasul-Rasul juga sistemnya ruangan suci. Jangan ragu ruangan suci ini, Bapak Ibu. Jangan ragu ketekunan 3 macam ibadah ini. Inilah ibadah yang didirikan Tuhan. Tuhan yang mendirikan ini. Ibrani 8 ayat 1. Jangan ragu. Ini ibadah ruangan. Ini orang yang betul-betul hatinya baik. Dia ada di ruangan sucinya Tuhan. Minum, makan, bernapas dengan baik. Ibrani 8, Pak. Imam besar perjanjian baru. Imam besar perjanjian baru itulah Yesus. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di surga. Ya. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Dan yang melayani ibadah. Di mana imam besar itu melayani ibadah? Di tempatku, tempat kudus. Tempat kudus yang ada di surga. Disuruh Musa membuat di bumi supaya Tuhan bersekeno. Hadir. Terus? Yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dan bukan oleh manusia. Siapa yang mendirikan pola ruangan suci ini? Yang mendirikan adalah Tuhan. Jadi satu-satunya pola ibadah yang didirikan Tuhan, Bapak Ibu, hanya pola tabernakel. Jangan ragu itu. Jangan ragukan itu. Ayo, di luar pola tabernakel itu didirikan manusia. Didirikan manusia. Ayo, kalau saya di organisasi jelas saya tabernakel. Saya tabernakel. Kemarin pertemuan kami hari Senin lalu, saya sudah diminta oleh Ulaya. Tahun depan Pak Editua tolong dulu bikin bahan doa dalam sistem tabernakel. Seminar, artinya seminar itu mereka sebut seminar, tapi saya nanti mengajarkan. Ayo, ini Bapak buat dulu bahannya dalam sistem tabernakel, doa tabernakel. Ayo, saya bilang kita full gospel, Injil sepenuh, kitalah itu tabernakel itu. Injil sepenuhlah tabernakel itu. Pintu gerbang percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya, ayo bertobat dan semua perkara sampai sempurna. Jadi Injil keselamatan sampai Injil kemuliaan. Kita itu full gospel, kita lah itu, bukan mereka itu. Kita lah itu. Ayo, kita itu. Biar kita yakin bahwa satu-satunya pola ibadah yang didirikan Tuhan adalah pola ibadah sistem tabernakel. Imam besarnya ada di sana. Jadi kalau di bumi ini tidak dia buat pola ruangan suci, pola tempat kudus, maka sesungguhnya tidak ada imam besar di situ. Biarpun didoakan Tuhan turun, tidak akan turun teman besar. Karena di surga dan di bumi datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ayo, apa yang ada di surga diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Lalu Tuhan bilang, bangun itu di bumi supaya aku bertabernakel, bersekeno, berdiam di tengah-tengah umat. Jangan ragukan. Satu-satunya ibadah yang didirikan Tuhan hanya sistem tabernakel. Di luar itu manusia yang mendirikan. Sekalipun bagus, sekalipun itu baik. Ayo, tapi itu buatan manusia. Ketika nanti dicocokkan tidak pas dia, terpaksa harus tinggal. Terpaksa harus tinggal. Ayo, tekun. Ini buah ketekunan. Jadi orang yang betul-betul hatinya subur, tanah yang baik, hati lembut. Ayo, dia mau mendengar sungguh-sungguh, ditolong Roh Kudus, dia mengerti ditolong Roh Kudus, dia ditolong praktek, pasti menghasilkan buah ketekunan. Ayo, tekun dalam ruangan ini bukti orang yang taati ruangan. Jadi begini, kalau disimpelkan gampangnya, kalau belum berada di ruangan suci, apapun namanya, dia tidak pernah tidak pernah taat. Ayo, tidak taat kepada dia. Ayo, kalau orang taat pasti menghasilkan buah ketekunan. Tanah yang baik, tanah yang subur itu menghasilkan buah ketekunan. Menghasilkan buah ketekunan. Ayo, Ibrani 10 ayat 25. Ayo, di akhir zaman, Bang. Ini kebutuhan kita. Banyak kebutuhan kita di akhir zaman. Butuh ini dan lain sebagainya. Tapi kebutuhan yang paling utama kita, ayo tekun. Bertekun di dalam ibadah pelayanan. Supaya betul-betul kita ditolong oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Ayo. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Terus seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat sama dengan makin tekun. Makanya perikop di atas ketekunan. Perikop di atas ayat yang kita baca itu ketekunan. Baca mungkin Pak perikopnya kalau bisa. Ketekunan. Iya, ketekunan. Nah, ini ya, makin giat, makin tekun Bapak. Di akhir zaman makin sukar keadaan akhir zaman. Makin mengerikan suasana akhir zaman. Jelas itu Alkitab mengatakan, dan tanda-tanda di dunia ini pun jelas itu mengatakan itu. Tapi Tuhan mau kita harus makin giat, makin tekun. Jangan makin kendor beribadah melayani. Jangan makin kendor berada di ruangan suci. Ini orang yang hatinya lembut di mata Tuhan. Makin tekun dia. Ayo, banyak kebutuhan kita di dunia ini di akhir zaman. Banyak kebutuhan kita. Tetapi kebutuhan yang paling terutama dalam hidup kita, ketekunan di ruangan suci. Kalau ada ketekunan di ruangan suci, Tuhan yang memelihara kita sudah. Ayo, Tuhan yang memelihara. Ruangan suci kalau bagi kita sekarang itu menunjuk kandang penggembala. Kandang penggembala. Ayo, di situ kita sebagai domba datang tergembala. Kita minum Roh Kudus. Kita makan firman dan perjamuan suci. Kita bernapas. Ayo, kita bernapas. Ada persekutuan dengan Allah Bapa dalam kasih-Nya. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Ayo. Jadi satu-satunya ibadah yang didirikan Tuhan adalah pola tabernakel. Pola tabernakel. Di luar itu bukan Tuhan yang mendirikan. Itu buatan manusia. Konsepnya manusia. Walaupun itu baik, tapi itu tidak sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan. Kalau pola ruangan suci, ayo tempat kudus, ada imam besar di surga dan dia juga ada di bumi. Karena tujuan tabernakel itu dibuat supaya Tuhan berdiam di bumi, bersekeno, bertabernakel di tengah-tengah umatnya. Semoga kita. Ayo. Ketekunan di ruangan suci sama dengan ketekunan dalam kandang penggembalaan. Ketekunan dalam kandang penggembala. Ayo, biar kita semua tekuni kandang penggembala. Ini yang membuktikan kita memiliki tanah yang subur. Ayo, tanah yang subur. Tekuni kandang penggembala. Tekuni kandang penggembala. Ayo, bertekun dalam kandang penggembala. Dalam 3 macam ibadah pokok. Kalau kita tekun dalam kandang penggembala, 3 macam ibadah pokok. Tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Terpelihara sempurna di tangan Tuhan. Asal kita tekun saja. Tekun dalam kandang penggembala. Tubuh, jiwa, roh kita. Ayo, tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna di tangan Tuhan gembala baik. Di tangan Tuhan gembala baik. Pasti terpelihara. Sama itu seperti domba. Asal dia mau ada di kandang, ada tergembala, nanti semua yang ngurus Tuhan. Yang ngurus makanannya adalah gembala. Yang ngurus minumannya gembala. Yang ngurus obatnya gembala. Tidak ada gembala di dunia ini yang tidak yang membiarkan dombanya begitu saja. Tidak ada itu. Tidak. Pasti semua gembala mengurus dombanya, mengurus apa yang dia gembala. Apalagi Tuhan. Kalau manusia di dunia ini bisa menjadi gembala domba karena dibeli atau karena ada kerjasama dengan orang lain. Kalau Tuhan supaya bisa dia menggembalakan kita, dia beli dengan nyawa. Beli dengan nyawa. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Dia beli kita dengan nyawa. Ayo. Kalau kita tekun tergembala, tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna di tangan Tuhan Yesus gembala baik. Sehingga setan tidak bisa menjamah kita. Setan tidak bisa menjamah kita. Asal kita tekun tergembala. Tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna di tangan Tuhan Yesus gembala baik. Sehingga setan tidak bisa menjamah kita. Ayo, setan tidak bisa menjamah kita. Kita merasa tenang, damai, semuanya enak dan ringan. Ayo, kita merasa tenang, damai, sejahtera, semuanya enak dan ringan. Kenapa semuanya enak dan ringan? Karena gembala yang penanggung, gembala yang menanggung semua. Enak ringan pokoknya. Ayo, enak ringan. Aduh Pak, sekarang masih kurang enak nih. Terus tekun, makanya ketekunan. Makin tekun, makin enak ringan sudah. Makin enak ringan. Karena ada gembala yang menanggung semua. Ada gembala yang menanggung. Semoga kita. Ya, ini buah ketekunan. Terlihat buah ketekunan. Kalau tanah hatinya subur, tanah hatinya baik, hatinya lembut, ayo buah ketekunan kalian. Tekun dalam kandang penggembala. Tekun dalam ruangan. Tekun di kandang penggembala. Sehingga semuanya Tuhan yang menanggung. Semua Tuhan yang menanggung. Ayo. Hidup tergembala. Bagaikan carang yang melekat kepada pokok anggur. Kalau tergembala itu bagaikan carang melekat pada pokok anggur. Yohanes 15. Itu tergembala. Kalau tergembala kita bagaikan carang melekat pada pokok anggur yang benar. Pada pokok anggur yang benar.
Yohanes 15 ayat 1. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Terus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Terus. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Terus. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Terus. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau tidak mau tinggal pada pokok anggur, tidak mau tergembala, tidak akan berbuah. Terus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Lagu sekolah minggu. Yesus pokok, kita carangnya. Carang tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak ada di pokok anggur yang benar. Tapi kalau carang itu sekalipun jelek, sekalipun lemah, sekalipun tidak subur, kalau dia ada di pokok anggur yang benar, pasti suatu saat dia berbuah. Pasti suatu saat. Ayo, tergembala itu bagaikan kita carang melekat pada pokok anggur, sehingga cepat atau lambat dijamin pasti berbuah. Berbuah manis. Dijamin pasti berbuah manis. Yakinilah itu. Yang penting kita ada buah ketekunan. Tekun terus. Ya, dijamin seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Cepat atau lambat pasti dia berbuah. Berbuah manis. Kalau kita makan buah manis, senang kita Bapak Ibu. Senang kita kalau makan buah manis. Ayo. Tapi kalau buahnya sudah pahit, kurang nyaman perasaan kita. Kurang nyaman. Ya, biar kita belajar. Dijamin pasti berbuah. Tapi Pak, rasanya Pak belum enak hidup saya. Masih agak sepat. Memang begitu sudah dikasih. Buah apa saja, buah pohon. Sudah katakanlah buah anggur pun. Ayo, buah pohon anggur pun. Anggur sudah yang termasuk buah yang paling bagus sudah. Ayo. Kalau masih kecil dia rasanya tidak manis, sepat. Ayo. Itu rasanya. Semua buah. Tapi kalau terus kita bagikan cara melekat, nanti buah yang kecil ini besar matang, akhirnya manis. Akhirnya manis. Yakin? Aduh Pak, sepertinya rasanya pahit, rasanya susah Pak. Yakin terus buah ketekunan. Sebentar lagi buah itu pasti matang jadi buah manis. Buah manis menyenangkan hati Tuhan dan kita pun disenangkan oleh Tuhan. Ayo. Tergembala itu kita bagikan datang kepada gembala si pemelihara jiwa. 1 Petrus 2:25. Kalau kita tergembala itu artinya kita kembali kepada gembala pemelihara tubuh, jiwa dan roh kita. 1 Petrus 2:25. Sebab dahulu kamu seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi semua orang yang belum tergembala Bapak Ibu, di mata Tuhan itu sesat, belum kembali kepada gembala si pemelihara jiwa. Itu sesat. Dulu kita sesat, tapi sekarang kita sudah kembali kepada gembala. Orang yang tidak tergembala di mata Tuhan sebenarnya masih tersesat. Hanya orang yang sudah kembali kepada gembala pemelihara jiwa yang berada di jalan-jalannya Tuhan. Di jalan-jalannya Tuhan. Kalau tidak kembali kepada gembala pemelihara jiwa, di mata Tuhan itu masih tersesat. Walaupun baik. Semoga kita. Ini kerinduan hati Tuhan. Biarlah kita semua sungguh-sungguh berada di dalam kandang pengembalaan. Ayo bertekun. Tekuni kandang pengembalaan, pasti kita bertumbuh dewasa dan menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Ayo, dewasa, menikah, melahirkan buah. Ya. Tekun tergembala, maka betul-betul kita dipelihara tubuh, jiwa dan roh kita dengan sempurna, sehingga kita tidak bisa dijamah oleh setan. Kita tergembala pasti berbuah manis. Suatu saat cepat atau lambat kita pasti berbuah manis. Ayo. Kalau kita tergembala, kita pasti mengalami zaman keemasan. Kalau kita tergembala, kita pasti mengalami suatu zaman keemasan dalam kehidupan kita. Ayo. Kenapa ada zaman keemasan? Karena semua alat-alat yang ada di dalam ruangan suci disalut dengan emas murni. Ayo, zaman keemasan itu, zaman keberhasilan. Ayo, semuanya mulia, semuanya. Suatu saat kita akan sampai kepada titik itu, Ayo, semua alat-alat yang ada di ruangan suci itu semua disalut dengan emas murni, Bapak. Dia kayu penaga disalut dengan emas murni. Semuanya disalut emas. Ayo, kita pasti menemukan zaman keemasan kita masing-masing. Asal kita mau sungguh-sungguh tergembala. Tuhan akan menolong kita semua. Ayo,
Yang berikutnya, kalau kita tadi sungguh-sungguh bisa taat kepada Tuhan, pasti menghasilkan buah ketekun. Ada buah ketekun. Kita bisa tekun di dalam kandang penggembala, bertekun di ruangan suci, bertekun di ruangan suci. Baru kalau taat, kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Yang pertama tadi menghasilkan buah ketekunan. Yang kedua, kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Orang yang taat itu dia bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dia tidak mau mengulurkan tangan kepada siapapun untuk memohon pertolongan, untuk memohon belas kasihan. Dia hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ya, ini orang yang taat. Ya, menghasilkan buah ketekunan. Yang kedua, bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Kalau kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, Tuhan juga mengulurkan tangannya kepada kita. Sehingga mukjizat pasti terjadi. Mukjizat pasti terjadi. Petrus mengulurkan tangan, Tuhan mengulurkan tangan. Mukjizat dialami Petrus. Demikian kita semua. Ayo, orang yang taat pasti menerima dua hal. Yang pertama menghasilkan buah ketekunan. Yang kedua, bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun mengulurkan tangan kepada kita. Contoh di Alkitab, ayo Musa dia mengulurkan tangan kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengulurkan tangan kepada Musa lewat mengirim Roh Kudus dalam wujud angin timur yang keras. Ayo, Musa mengulurkan tangan. Ayo, Musa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tuhan pun mengulurkan tangan kepada Musa lewat mengirim Roh Kudus dalam wujud angin timur yang bertiup dengan keras. Angin timur yang bertiup keras. Keluaran 14:21 dimulai. Keluaran 14 ayat 16 dulu, Pak. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Ya, Tuhan bilang ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Terus Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Musa ini orang yang memiliki hati lembut, Bapak. Tanah hati yang subur. Ketika benih kerajaan surga ditabur, Musa memiliki hati seperti itu. Dia bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tuhan bilang ulurkan tanganmu, dia ulurkan tangan. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangan, itu. Musa mau mengulurkan tangan. Tuhan bilang ulurkan tanganmu ke atas laut, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Angin timur yang keras itu gambaran Roh Kudus. Ingat hari Pentakosta, ayo ada tiupan angin yang keras waktu Roh Kudus datang di loteng Yerusalem. Ayo ada tiupan angin yang keras. Ayo angin yang keras itu gambaran Roh Kudus. Gambaran Roh Kudus. Terus, Pak. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, jadi pertama kali Musa disuruh mengulurkan tangan, dia ulurkan tangan. Tuhan buat mukjizat lewat angin timur, lewat kuasa Roh Kudus. Ayo, Tuhan membelah laut kosong. Yang kedua kali, ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Yang kedua Tuhan suruh lagi, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Terus, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ya, ada dua kali Musa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ayo, ada dua kali Musa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ini orang yang lembut banget. Tanah hatinya subur. Ayo, Tuhan bilang ulurkan tangan, dia ulurkan tangan. Nah, Tuhan bilang ulurkan tangan lagi, dia ulurkan tangan lagi. Itu Musa. Seandainya Tuhan bilang ulurkan tangan sampai 1000 kali, 1000 kali juga Musa akan ulurkan tangan. Ayo, ini orang yang lembut. Tanah yang subur. Dia dengar firman Tuhan. Ada dua kali Musa mengulurkan tangan. Yang pertama, Musa mengulurkan tangan dan Tuhan mengulurkan tangan memberikan Roh Kudus dalam wujud angin timur yang keras membelah laut kosong. Ayo, kalau kita bisa mengulurkan tangan, Tuhan pasti mengulurkan tangan. Dia berikan Roh Kudus dalam wujud angin timur membelah laut kosong. Ini bagi Musa. Kalau bagi kita apa sekarang artinya itu? Bagi kita sekarang artinya kita mengalami mukjizat Tuhan secara jasmani.
Mujizat Tuhan secara jasmani pasti kita alami. Ayo, kalau kita bisa mengulurkan tangan. Kalau ada ketekunan ibadah tadi terpelihara, berbuah manis. Ayo, mengalami zaman keemasan. Ayo, pasti bertumbuh dewasa, menikah dan melahirkan dulu. Ayo, kita diberi kemampuan bersaksi mengundang orang lain datang beribadah melayani dalam penggembala yang benar. Kalau kita mengulurkan tangan seperti Musa pertama kali, ayo, Tuhan betul-betul memberikan Roh Kudus dalam wujud angin timur, dia belah laut Kolson. Artinya bagi kita mengalami mujizat Tuhan secara jasmani. Apa itu? Ada jalan keluar dari semua masalah apapun. Ada jalan keluar dari semua masalah apapun. Sampai kepada masalah yang sudah mustahil. Sampai kepada masalah yang sudah mustahil. Bayangkan laut Kolson. Bayangkan laut Kolson. Ayo, Firaun datang dari belakang dengan senjata lengkap, bala tentara yang paling hebat pada masa itu. Kiri kanan tidak bisa dilalui. Ayo, mundur kena, maju kena. Makan buah si malakama. Mundur, dibunuh oleh Firaun. Maju, tenggelam. Tapi Tuhan bilang ulurkan tangan, dia taat ulurkan tangan. Simple sekali Bapak Ibu. Ayo, itu perintah Tuhan yang paling simple. Ayo, ulurkan tangan katanya. Dia taat ulurkan tangan. Betul memang terbelah dua laut Kolson itu. Ayo. Jadi memang perintah Tuhan itu yang simpel-simpel saja. Tapi kalau kita taat, mujizat terjadi. Ayo, saat menghadapi persoalan pergumulan apapun, apa perintah Tuhan dengarkan. Kalau disuruh kita mengulurkan tangan, kita taat, mujizat pasti terjadi. Kita mengalami mujizat secara jasmani. Ada jalan keluar untuk segala masalah, sampai masalah yang sudah mustahil sekalipun. Sampai masalah yang sudah mustahil. Ayo, ada masa depan yang indah. Kalau seandainya jalan laut Kolsom tidak terbelah dua, masa depan tidak ada, mati semua. Tapi karena sudah terbelah dua, masa depan yang indah betul sampai hari ini. Bangsa Israel betul-betul orang yang memiliki kehidupan yang indah secara jasmani. Secara jasmani, indah kehidupan mereka. Ayo, indah kehidupan mereka. Ayo, baru ada tembok di kiri dan kanan. Ada tembok di kiri dan kanan. Ini luar biasa Bang. Secara jasmani Tuhan buka jalan keluar atas semua masalah sampai masalah yang mustahil. Masa depan yang indah. Jadi tidak usah takut. Aduh Pak, saya ini IQ kurang pintar Pak. Orang tua pun tidak mampu menyekolahkan lebih tinggi Pak. Tidak usah takut sih. Yang perlu miliki tanah hati yang subur. Ayo, betul-betul ada buah ketekunan. Ulurkan tangan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang buka jalan. Entah bagaimana caranya, Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang buka jalan. Ayo, baru ada tembok tadi. Ada tembok di kiri dan kanan. Ayat 14. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tengah tanah kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayo, artinya perlindungan Tuhan. Tembok itu tembok perlindungan. Kalau dalam Zakaria tembok berapi. Saya suka istilah tembok berapi itu. Saya suka istilah tembok berapi. Kalau Nabi Zakaria mengatakan tembok berapi dari surga. Tembok berapi dari surga. Ayo. Baru tembok itu perlindungan Tuhan di tengah-tengah dunia yang sulit. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan mara bahaya. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, kekerasan. Ayo, jangan takut Bapak. Asal kita memiliki tanah hati yang subur, ayo betul-betul kita bisa mendengar firman sungguh-sungguh, ditolong Roh Kudus, mengerti, yakin, percaya, taat. Ayo menghasilkan buah ketekunan dan bisa mengulurkan tangan selalu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Maka ada perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang keras, di tengah-tengah dunia yang penuh mara bahaya, dilindungi Tuhan. Ayo. Ada orang yang dibunuh, ada yang dibegal. Bukan untuk itu kita. Yakini itu. Amin. Jadi jangan ciut nyali kita. Wah gini Pak. Ayo apalagi mau beribadah. Tidak usah takut sudah. Ayo. Kita ada di dalam jaminan perlindungan Tuhan. Jaminan perlindungan Tuhan. Bukan untuk jadi korban begal kita. Selama kita miliki tanah hati yang subur. Nah, Tuhan akan bela kita. Bagikan tembok. Tembok berapi. Saya suka istilah tembok berapi itu. Karena kalau tembok berapi tidak bisa ditembus oleh apapun, tidak bisa. Ditembus oleh apa? Ayo. Saya teringat ayat itu. Ayo, kita lihat dulu Zakaria. Kalau tidak salah Zakaria itu. Tembok berapi janji Tuhan. Menjadi pagar tembok berapi. Itu yang Tuhan katakan. Zakaria 2 ayat 5. Tuhan sendiri menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Jadi semua doa saya Bapak Ibu berdasarkan Alkitab. Saya doa itu selalu berdasarkan Alkitab. Ayo. Zakaria 2 ayat 5.
Dan aku sendiri, Dan demikianlah aku sendiri, huruf besar, kata ganti untuk Tuhan. Dan aku sendiri demikianlah firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya di di sekelilingnya. sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tembok berapi Tuhan. Siapa yang bisa menembusi tembok berapi? Tembok berapi di dunia ini penjahat pun sudah tidak berani, Bapak Ibu. Ayo, ada tembok berapi, mana ada penjahat berani lewat situ? Yo. Apalagi tembok berapi adalah Tuhan sendiri dan kemuliaan ada di dalam, perlindungan ada, kemuliaan terjadi pembaharuan. Ya, kalau saya berdoa, permohonan saya itu permohonan sesuai Alkitab semua itu. Yang saya doakan itu Alkitab. Karena saya mengerti Alkitab. Yakin saya kepada Alkitab. Kalau ada tembok berapi, ya, kita lewat ada tembok berapi, mau merampok dia. Aduh, tembok berapi. Ayo, mau dibegal kita lagi jalan, kita tengah malam mau dibegal. Loh, tembok berapi. Siapa yang berani menghadapi tembok berapi, Babi? Ayo, siapa yang berani? Ayo, tidak ada. Kalau di rumah kita ada tembok berapi, enggak usah takut sudah. Enggak akan masuk ke situ balik. Yakin. Ada perlindungan dari Tuhan di tengah-tengah dunia yang sulit. Di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang penuh mara bahaya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Itu istilah air menjadi tembok. Air menjadi tembok dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka lewati laut kosong. Ini yang pertama. Ada 2 kali Musa tadi mengulurkan tangan. Yang pertama, Musa mengulurkan tangan, Tuhan mengulurkan tangan, diberi Roh Kudus. Ayo, lewat wujud angin timur membelah laut kosong. Artinya bagi kita sekarang, kita mengalami mukjizat secara jasmani. Ada jalan keluar untuk semua masalah-masalah. Sampai masalah yang mustahil sudah kita selesaikan. Tuhan nanti yang menyelesaikan. Kalau kita pikir makin pusing kita. Makin dipikir makin pusing. Makin dicari jalan keluar makin pusing kita. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, tugas saya Tuhan, saya memiliki tanah hati yang sungguh. Saya mau taat firman. Saya mau betul-betul ada buah ketekunan di hadapanmu. Saya mau mengulurkan tangan. Tidak mau saya mengulurkan tangan kepada siapapun. Ayo, apapun yang kita perlukan, ulurkan tangan sama Tuhan. Jangan sama orang. Ayo, tidak perlu cerita. Nanti kalau sudah pertolongan terjadi, baru bersaksi. Itu prinsip pengajaran begitu. Kalau nanti ini itu, ayo. Setelah ditolong, baru kita bersaksi. Ayo. Kalau tidak, nanti bisa berpan. Ayo, saya yakin kami dalam keadaan lapar hari ini, tapi saya yakin pulang ibadah ini nanti terjadi mujizat. Ayo. Karena sudah ada di dalam hatinya, nanti Musiano pasti tergugah hatinya. Adalah itu namanya mujizat sendiri. Itu mujizat. Biar kita hanya ulurkan tangan kepada Tuhan. Baru yang kedua, Musa mengulurkan tangan dan air laut berbalik. Yang pertama tadi air laut terbelah 2. Itu untuk menolong kita secara jasmani. Semua masalah apapun terselesaikan. Masa depan yang indah kita miliki. Ayo, ada perlindungan Tuhan. Tidak usah takut, kedahsyatan malam, ayo pengerian malam, tidak usah takut. Pengerian malam, apapun yang terjadi di dunia ini, kita memang sudah ditentukan Tuhan, kita ada dalam perlindungan, ada dalam tembok berapi Tuhan buat, tembok berapi. Kalau sampai temboknya diizinkan terbuka, ingat Ayub, kan setan bilang begini, kau pasangi pagar sekelilingnya, coba aku masuk, izinkan aku menjamahnya, pasti dia mengutukimu. Tuhan bilang silakan. Tapi ingat, nyawanya sayangkan. Artinya jangan coba pegang nyawanya. Muncullah Ayub 2 kali. Bagikan emas murni Ayub di hadapan Tuhan. Semua karat-karat yang tidak terlihat lewat ujian itu Ayub cemerlang. Bagikan emas murni di hadapan Tuhan. Ayo, yang kedua, Musa mengulurkan tangan dan air laut berbalik menenggelamkan Firaun, perwira dan kereta kudanya. Baca Pak, sekali lagi. Ada 3 yang dijelaskan di situ. Ketika Musa mengulurkan tangan, ada 3 yang mengalami kehancuran. Firaun, perwira, dan keretanya. Mari. Ayat 27, Pak. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencapakan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Terus. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Terus seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tidak ada seorang pun yang tinggal dari antara mereka. Semua pasukan Firaun, perwira dan kereta kudanya. Ini menunjuk kepada setan antikris dan nabi palsu. Setan Tritunggal. Ayo, Firaun, perwira dan kereta kudanya itu menunjuk setan Tritunggal.
Setan antikris, nabi palsu. Setan antikris, nabi palsu. Kalau kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, seperti Musa mengulurkan tangan yang kedua kali, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus dengan kuasa keajaiban untuk mengalahkan setan Tritunggal. Untuk mengalahkan setan Tritunggal. Sumbernya segala masalah, sumbernya segala dosa, sumbernya segala kehancuran, sumbernya segala malapetaka. Apa saja? Setan Tritunggal. Kalau kita mengulurkan tangan seperti Musa mengulurkan tangan kedua kalinya, hancurlah Firaun bersama dengan bala tentaranya, dengan kereta kudanya. Itu menunjuk Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus dengan kuasa keajaiban untuk mengalahkan setan Tritunggal. Sumbernya segala dosa, sumbernya masalah, sumbernya penyakit, sumbernya segala persoalan-persoalan. Semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan kita, kalau setan Tritunggal sudah dikalahkan, sumbernya dosa, kita menjadi manusia baru. Kita menjadi manusia baru, manusia rohani, sama seperti Yesus. Kita menjadi manusia baru, manusia rohani, sama dengan kita mengalami keubahan hidup. Kalau setan Firaun, setan Tritunggal ini sudah dikalahkan dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan menjadi manusia baru, sama seperti Yesus. Mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia. Dimulai dari lidah jujur. Karena setan, iblis, bapaknya dusta. Setan itu, Yohanes 8:48. Kita mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Dimulai dari lidah jujur. Lidah jujur. Baik. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri. Terus. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi setan Tritunggal ini, iblis ini, akan selalu mendorong kita berdusta. Karena dia bapak dari segala dusta. Nah, kalau kita sudah ulurkan tangan seperti Musa mengulurkan tangan, betul-betul Firaun, perwira, bala tentaranya hancur. Setan Tritunggal dikalahkan oleh kuasa Roh Kudus, kita mengalami keubahan. Mengalami keubahan. Menjadi manusia baru, manusia rohani seperti itu. Dimulai dari lidah jujur. Jadi selama lidahnya belum jujur, dikalahkan setan. Selama lidah belum jujur, masih tetap dikalahkan setan. Lidah jujur itu yang membuktikan kita menang melawan setan. Ayo, kita tentunya yang tahu apakah kita memiliki lidah yang jujur atau tidak. Ayo, lidah jujur itu membuktikan kita sudah mengalahkan setan Tritunggal. Kuasa Roh Kudus dengan keajaiban membuat kita menang melawan setan Tritunggal. Lidah jujur. Lidah jujur. Ayo, kalau lidah jujur, doa kita dijawab. Lidah jujur membuat doa kita dijawab. Amsal 15:8. Ayat terakhir. Ayo, kalau jujur, maka doa kita dijawab. Terus. Amsal 15:8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Ayo, doa orang jujur dikenannya. Apapun yang menjadi seru doa kita, kalau betul-betul setan Tritunggal sudah dikalahkan, ditandai dengan lidah jujur, maka doa kita dikenan Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Kalau doa dijawab berarti semua persoalan selesai. Kalau doa dijawab berarti semua penyakit sembuh. Kalau doa dijawab, apapun yang menjadi pergumulan kita ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Semoga kita. Saya ditanya oleh pengurus kami, kenapa Bapak bisa membuka pelayanan tanpa pernah meminta bantuan? Tidak pernah saya minta bantuan. Saya bilang, yang saya kerjakan pertama kali datang ke Medan ini, saya berdoa. 2 puasa Easter saya sudah 6 kali di kota Medan ini. Ayo, ada 2 puasa, ada 2 semalaman. Ayo, doa yang bisa mengubah semuanya. Ayo, mungkin satu-satunya pendeta Gesja di kota Medan ini yang tidak pernah membuat proposal minta bantuan hanya saya mungkin. Makanya saya ditanya. Makanya bilang, Pak, tolong Bapak bikin dulu doa dalam sistem tabernakel. Nanti Bapak mengajarkan itu ke kita pendeta-pendeta yang ada di Medan ini. Ayo, doa. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, doa. Tapi ingat, doa yang lidahnya jujur. Ayo, hanya doa orang yang lidahnya jujur yang dikenan Tuhan.
Kalau lidah tidak jujur, masih tetap kita ada di rumah setan. Tidak pernah kalah Firaun. Firaun bukan tenggelam, dikejar kita. Tapi kalau lidah jujur, Firaunnya sudah tenggelam. Tidak bisa mengejar kita. Firaun itu gambaran setan. Firaun, perwira dan bala tentaranya itu setan Tritunggal. Ayo betul-betul dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus dengan keajaiban. Dengan keajaiban. Ayo, biar kita hari-hari berjuang supaya betul-betul lidah jujur. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa kita dijawab. Betul-betul waktu Tuhan datang, ketika Tuhan datang pada kedatangannya kedua kali, kita semua layak menyambut Tuhan di awan-awan yang permai. Karena inti mempelai wanita Tuhan, betul-betul mereka didapati Tuhan di dalam mulut dan bibir mereka, betul-betul tidak ada kecurangan, tidak ada dusta. Ayat terakhir. Ini mempelai wanita Tuhan, mempelai wanita Tuhan. Inti mempelai wanita Tuhan dari bangsa Israel. Wahyu 14, baca dulu Pak, mulai ayat 4 sampai ayat 5. Mereka itu tidak terdapat dusta di mulutnya. Ini yang bisa jadi mempelai wanita Tuhan. Kalau masih terdapat dusta, tidak boleh jadi mempelai wanita Tuhan. Mari Pak. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang memang anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dari bangsa Israel dikatakan ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Tidak terdapat. Ayo, semua orang yang jujur. Orang yang jujur oleh karena hasil dari tanah yang baik, hasil dari buah ketekunan, hasil dari mengulurkan tangan, betul-betul pasti menjadi mempelai wanita Tuhan. Waktu Tuhan datang, kita layak menyambut Dia di awan-awan yang permai pada saat kedatangannya kedua kali. Inilah yang bisa sampaikan untuk kita semua. Biar hari-hari ini miliki tanah hati yang subur di hadapan Tuhan. Betul-betul kita bisa percaya, yakin, taat, dengar-dengaran, menghasilkan buah ketekunan, tekun tergembala, dan hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti kita alami. Dengan hormat, saya jemput kita bangun diri. Dan petugas perjamuan suci juga boleh hadir ke depan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Kalau kita orang-orang yang betul-betul memiliki tanah hati yang sungguh, firman ditaburkan di hati kita. Firman itu betul-betul menjadi iman, keyakinan dan praktek hidup, menghasilkan buah ketekunan di hadapan Tuhan. Kita bisa mengulurkan tangan sehingga Laut Kolsom terbelah dua. Firaun, perwira dan bala tentaranya semua dikalahkan. Setan Tritunggal dikalahkan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, lewati semua
hati yang sungguh. Supaya benih itu boleh bertumbuh, berbuah, menyenangkan hati. Ada buah ketekunan. Tekunlah di kandang pengembaraan, pasti kita berbuah manis. Tekunlah di kandang pengembaraan, manis, pasti terjadi. Sehingga kita bertumbuh, dewasa, menghasilkan buah. Pasti mengalami zaman keemasan. Tekun di dalam kandang pengembaraan, jaminan pemeliharaan tubuh jiwa manusia. Yang kedua, ulurkan tangan seperti Musa. Pertama kali dia ulurkan tangan, roh kolsom terbentuk. Mujizat jasmani kita alami. Terjadi. Yang kedua, ulurkan tangan, Firaun bala tentaranya mati. Roh Kudus turun dengan kuasa keajaiban, mengalahkan setan itu. Sehingga kita berubah menjadi manusia baru. Tidak lagi kita menjadi anak dari iblis, bapaknya segala dusta, tapi kita menjadi orang jujur, mempelai wanita Tuhan, inti mempelai wanita Tuhan dari bangsa Israel adalah orang-orang jujur. Dan kalau kita jujur, doa kita dijawab. Kita akan bertemu Tuhan waktu Dia datang. Seberapa banyak kita? Saya mau memilih hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Saya akan menghasilkan buah ketekunan. Saya hanya mau mengulurkan tangan kepada siapapun kita. Kita boleh mulai. Terbelah dua, Firaun dibunuh. Ada kuasa keajaiban dari yang jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuhmu yang dipecahkan, anggur adalah darahmu yang dicurahkan. Bubuhkan berkat-Mu
atas perjamuan suci pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah betul-betul Laut Kolsom terbelah, Laut Kolsom tertutup, membuat Firaun setan Tritunggal tidak berkuasa untuk menjamah kami. Kami lepas dari ikatan, jujur di hadapan Tuhan. Tolonglah kami semua. Terpujilah Tuhan, mulialah Dikau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih. Kembali kita nyanyikan pujian ini dan kita boleh menerima perjamuan suci yang dibagikan pada malam ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita periksa hati kita. Apakah hati kita sudah menjadi tanah yang subur? Atau mungkin hanyalah tanah hati di pinggir jalan, berbatu-batu, bersama duri. Ayo, kita sendiri yang tahu tentunya bagaimana hati kita hari-hari ini. Biarlah kita mohonkan malam ini hati yang subur itu. Hati di mana benih kerajaan surga ditaburkan. Dia berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah ketekunan. Betul-betul membuat kita hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Sehingga seperti apa yang dialami Musa, Laut Kolsom terbelah dua. Laut Kolsom kembali ditutup. Firaun dan bala tentaranya habis semuanya. Kuasa Roh Kudus yang ajaib membuat kita menang melawan setan Tritunggal. Sehingga hidup kita terus mengalami pembaharuan, manusia baru. Dimulai dari lidah jujur. Periksa lidah jujur hari-hari ini. Kejujuran di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah penggembalaan, dimanapun. Itu yang menandakan memang kita sudah putus hubungan dengan Bapa yang lama itu. Sudah betul-betul ada kuasa Roh Kudus menghancurkan kuasa setan Tritunggal. Ayo, kita sendiri yang tahu sejauh mana kejujuran kita. Tapi kalau kita menemukan diri kita belumlah orang jujur, malam ini datang kepada Tuhan. Ayo. Jujur dalam pengajaran, jujur dalam nikah, jujur dalam keuangan, jujur dalam segala hal. Itu kerinduan Tuhan. Kalau sudah kita angkat tubuh Yesus dengan tangan kanan setinggi-tingginya, kita dengar firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dengan tangan kanan setinggi-tingginya melampaui akal pikiran kita, kita angkat cawan darah Yesus. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, pegang dengan tangan kiri. Tidak terjangkau, letakkan tangan kiri di dada. Banyak persoalan, pergumulan, masalah yang sedang terjadi, bagikan laut kolsom, letakkan tangan kiri di dada. Bukan obat perjamuan suci, tapi ini kemurahan Tuhan, lebih hebat, lebih dahsyat daripada obat, daripada apapun di dunia ini. Ada nama yang kita sebutkan, supaya hatinya juga menjadi hati tanah yang subur, supaya berbuah menghasilkan buah ketekunan, dan hanya bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Kita sebutkan nama itu di hati kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat kedua tangan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita sembah Dia. Kita ucapkan rasa syukur, rasa terima kasih untuk korbannya di kayu salib. Haleluya, 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 haleluya. Urabataka wazigiri libilay aralamaya wasi. Haleluya, 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 haleluya. Urabataka wazigiri libilay. Semua laut kolsom terbuka Tuhan. Laut kolsom yang sedang kami hadapi terbuka. Terselesaikan semua masalah-masalah apapun Tuhan. Terselesaikan dengan cara ajaib yang sudah mustahil sekalipun. Tuhan betul-betul menjadi tembok di kanan kiri. Betul-betul ada tembok berapi dari surga. Perlindungan yang sempurna dari Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang makin jahat, di mana mara bahaya makin memuncak Tuhan. Kami aman di tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, laut kolsom betul-betul tertutup setelah kami menyeberang Tuhan Yesus. Firaun dan bala tentaranya, gambaran setan Tritunggal. Oleh kuasa Roh Kudus dengan keajaiban kami mampu mengalahkan setan Tritunggal, sumbernya segala dosa, masalah, penderitaan dan lain sebagainya. Sehingga kami menjadi manusia baru di hadapan-Mu. Tidak ada lagi dusta sedikit pun. Kami semua menjadi orang-orang jujur seperti inti mempelai wanita-Mu Tuhan. Tidak ada dusta di mulut bibirnya. Demikianlah kami semua. Bentuklah kami Tuhan menjadi orang-orang yang jujur dalam kehidupan kami. Jujur soal pengajaran, jujur dalam nikah, jujur dalam keuangan, jujur dalam segala hal. Sehingga selalu doa kami dijawab oleh Tuhan. Terpuji Tuhan, mulialah Engkau. Apapun persoalan, pergumulan, masalah kami, betul-betul seperti laut kolsom terbelah dua. Itu juga terjadi untuk hidup kami di masa kini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudaraku terkasih. Kembali kita naikkan kor dari pujian ini, dan kita boleh memberikan persembahan kita dengan rela hati dan penuh sukacita kepada Tuhan. Kornya saja, bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
malam tetap ada di tempat ini. Hari Minggu jam 2 siang ibadah raya. Hari Senin jam 5:30 sore ibadah pengajaran kitab perjamuan suci. Hari Rabu jam 5:30 sore ibadah doa penyembahan. Malam ini kita ada 2 semalaman, dimulai jam 10 sampai jam 5 pagi. Kalau biasanya setelah sesi terakhir baru memakan makanan yang agak berat. Nanti setelah jam 12 kita makan makanan agak berat. Setelah itu nanti makanan yang ringan-ringan. Itu saja mengenai ibadah. Lalu perlombaan perlombaan festival band rohani sudah saya daftarkan, sudah saya bayar hari apa lalu. Jadi nanti mulai malam ini sudah langsung bikin latihan dulu. Jadi ada lagu wajib sudah dicatat, lagu wajib 1, baru lagu pilihan, lagu bebas 1. Nanti audisinya saya bilang jangan hari Senin Rabu, kami kalau bisa hari Selasa saja audisi. Jadi nanti ditetapkan siapa personilnya yang pas, yang bisa latihan dan yang memang bisa bernyanyi nanti ditetapkan. Jadi kita festival band sekota Maja Medan, band rohani. Kita tidak mau cari pemenangnya, ya cari pengalaman dulu. Bagaimana kalau jadi kita bisa mengukur sejauh mana kita memainkan musik ini. Itulah mungkin penilaian saya sedikit. Ya. Itu saja pengumuman. Dengan hormat saya jemput kita bangkit diri. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah betul-betul hati yang subur, tanah yang subur itu. Hati kami bagaikan tanah yang subur lewat kekuatan firman-Mu. Sehingga menghasilkan buah ketekunan. Dan kami hanya mengelurkan tangan kepada Tuhan. Seperti Musa. Menghadapi apapun di dunia ini. Karena Tuhan yang akan menolong kami. Dengan acara ajaib Tuhan. Bentuklah kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Menjadi sidang jemaat yang setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Setia taat, setia benar, setia baik, setia tanggung jawab, setia bijaksana sampai di garis akhir. Mampukan kami semua bersaksi, mengundang jiwa-jiwa lain yang belum tergembala pada penggembala yang benar, supaya mereka semua bisa tergembala pada penggembala benar. Betul-betul bagaikan carang melekat pada pokok anggur yang benar. Demikian juga Tuhan, apapun yang menjadi persoalan pergumulan sidang jemaat-Mu hari-hari ini, biarlah bentuk kami Tuhan lepas dari Firaun, jujur hidup kami, sehingga doa kami dijawab Tuhan. Semua masalah-masalah mengalami jalan keluar yang ajaib dari kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Persoalan nikah, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, semua ditolong oleh Tuhan. Apapun yang diusahakan dikerjakan sidang jemaat Tuhan. Semua yang berkenan di hati-Mu, berkatilah Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Tuhan yang sedang mencari tenaga kerja dalam usaha yang mereka kelola, bukakan jalan sehingga mendapat mitra yang baik Tuhan untuk bisa bekerja sama. Tuhan tolong. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang bekerja di instansi pemerintah swasta, Tuhan angkat, Tuhan tinggikan. Yang sedang mencari pekerjaan, sidang jemaat maupun buah nikah, bukakan jalan menemukan pekerjaan, tidak mengganggu ibadah pelayanan Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami sakit penyakit Tuhan, membutuhkan jamahan tangan kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Kami serahkan juga saudari kami Firma, berupa seribu ke dalam tangan-Mu, putri hamba-Mu juga Rahel PB Tripena yang terbaring di rumah sakit Sundari. Tuhan tolong semua. Demikian juga Ibu Rosemary Siregar, Ibu Sipang, Ibu Tiabun, Ibu Tajuli, Ibu Lubang Kaul, Ibu Tantri, Ibu Rospita, Ibu Sorta Sirait, Ibu Enes Mamora, Ibu Kristina, Ibu Neti dan putrinya Tina, Ibu Tiarma Siahan, Ibu Lamria, Ibu Duma, Ibu Maria Sorta, Dedi Victory, Raja Guguk, Rudi, Yeremia Sinaga, Gamaliel, saudara kami John Peter, Bapak Manik, Bapak Lisbon, Ibu Piolin, Bapak Aswin, Ibu Tumiar, Ibu Pinta, Lois Sine juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ulurkan tangan-Mu. Mukjizat boleh terjadi, menyembuhkan kami semua Tuhan. Sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang sedang mengurus harta warisan, hutang piutang. Bukakan jalan, bisa terselesaikan semua di dalam maupun di luar kota. Yang sedang berjuang menjual, membeli rumah, mobil, ladang, tanah dan lain sebagainya. Pertemukan dengan penjual pembeli. Harga yang menguntungkan satu sama lain. Terkhusus keluarga Ibu Pinta juga, keluarga Ibu Tambunan. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Bukakan jalan untuk kami semua. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah kuliah Tuhan, beri kepintaran, kecerdasan. Mampukan mereka menyelesaikan sekolah kuliah tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Mampukan mereka semua meringankan beban orang tua masing-masing Tuhan. Kalau kelak Engkau panggil masuk dalam nikah, pertemukan dengan pasangan hidup yang cinta Tuhan, takut Tuhan, yang satu pengajaran, yang hatinya melimpah dengan firman pengajaran, supaya nikahnya dibangun menjadi nikah suci sempurna di hadapan-Mu. Nikah yang tergembala di tempat ini
Biarlah air anggur yang manis dicurahkan di tengah-tengah nikah kami Tuhan, sehingga kami mengalami kepuasan, kebahagiaan sejati di tengah-tengah nikah kami masing-masing. Tidak mendambakan kepuasan, kebahagiaan apapun yang ditawarkan dunia ini. Nikah yang hancur, tercerai-berai Tuhan, apapun penyebabnya Tuhan, bukakan jalan menyatu kembali dan berikan hidup bahagia. Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh orang-orang yang kami kasih yang bertalian darah dengan kami. Bawalah semua dengan kuasa Roh-Mu kepada pertobatan yang benar, kepada penggembalaan yang benar, dimanapun mereka berada. Buah nikah kami Tuhan, semuanya kami serahkan, yang kerasukan setan, yang sukar diatur, memberontak, mendurhaka, melawan Tuhan. Ubahkan baharui seperti buah nikahnya janda dinain Tuhan. Buah nikah perempuan Siropenesia Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan. Demikian kami berdoa untuk Nyonya Setuborang Boris Santuri dan Bapak Roy Setuborang Tuhan. Semua usaha mereka yang berkenan di hati-Mu berkati dengan berlimpah. Lebih daripada itu, tuntun mereka untuk berada di ruangan sucinya Tuhan. Terpujilah Engkau, mulialah Engkau Tuhan. Latihan sangkur Tuhan urapi. Perjalanan pulang yang Tuhan, yang berdoa semalaman, semuanya ada tembok berapi dari surga. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti kami ketika kami keluar masuk dari pintu rumah kami. Tandai kami sebagai milik-Mu Tuhan Yesus, sehingga tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa mengganggu kami. Bungkus kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, bukalah langit-Mu Tuhan, curahkanlah berkat-Mu. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ucapan berkat imam, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu memelihara hati pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus, mulai hari ini sampai Maranatha, kekal selamanya di kota mulia Yerusalem yang baru. Haleluya, amin. Puji Tuhan untuk berkat kita Bapak Ibu, dan kita boleh memberikan salam satu dengan yang lain.